البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk ke buku surat 13 dari sirah yang mustawad salih, yaitu level yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dha'il kalimatal munasibah, letakkan lafaz yang sesuai, fil makanil munasib, di tempat yang sesuai. Itu di antara dua kurun ada lafaz-lafaz, ada Rabiul Awal, bagusnya ada al di situ ya, Rabiul Awal. Ada Al-Fil, ada Yaum, ada Makkah, ada Ummi, ada Yatiman. Baik. Kita lihat yang pertama di sini, Walidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lughah al-itsnain. Ya. Baik, berarti maknanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida, dilahirkan pada hari Isnin. Iya, pada hari Isnin sama. Yang kedua, wulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isna asar, ya. Iya, Rabiul Awal. Artinya apa? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tarikh 12 Rabiul Awal. Ini pendapat jumhur. Demikian pula tarikh wafat beliau. Yang ketiga, ya boleh baca. Tak ada tasdid. Ewa, wulidan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya? Wulida, dilahirkan di tahun gajah. Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Tahun gajah itu tahun berapa? Ya, iya, 40 tahun sebelum kenabian. Kalau dibuat hijriah berarti tahun berapa dibuat hijriah? Siapa yang ingat Ismail ya? Iya, 53 sebelum hijriah. 53 tahun sebelum hijriah. Sama. Kemudian yang nomor 4, nah coba baca. Ayo, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah. Baik. Kemudian yang kelima, siapa yang coba? Abdullah. Qad wulida sallallahu alaihi wasallam yatiman. Ayo, wa qad wulida sallallahu alaihi wasallam yatiman. Maknanya? Ya, beliau dilahirkan pada telah dilahirkan dalam keadaan yatim. Iya, beliau sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan dalam keadaan yatim. Siapa yang paling kecil di sini sekarang? Ini siapa? Ibrahim. Yang ini siapa? Musa. Oh, tapi belum paham mungkin ya. Musa apa? Yatim itu apa yatim? Yatim itu nama gereja kan nama makanan.
dalam keadaan belum balik. Yang terakhir, siapa yang membaca ini? Oh ya, coba. Mata abuhu wa huwa hamlun fi batni ummu. Ummi. Apa artinya? Bila ayahnya Bukan mata, tapi mata. Ayahnya mata. Apa arti mata? Apa arti mata? Ya, mati, meninggal dunia. Apa? Ayahnya? mati Ya, ayahnya mati dan dia dalam keadaan Nabi Muhammad. di dalam kandungan ibunya. Iya, masih di dalam kandungan perut ibunya. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran baru, muka surat 14. Qala hafizahullah ta'ala ad-darsus tsalits, pelajaran yang ketiga, qissatul ashabil fil. Cerita tentang pasukan bergajah. Baik. Pertanyaan untuk yang anak-anak yang belum menjawab malam ini. Pasukan bergajah itu dipimpin siapa? Oh ya? Iya, Abraha. Abraha itu raja mana? Raja mana? Mekah. Bukan ya. Babilonia. Bukan ya. Romawi bukan. Oh ya? Yang kuat. Yaman, ayo betul. Sebenarnya dia adalah dari Habasyah, dari Ethiopia. Nah, bagaimana ceritanya dia bisa sampai ke Yaman? Nah, ini yang sudah pernah diceritakan. Mungkin beberapa bulan yang lalu ya, atau tahun lalu itu. Terkait dengan surat Al-Buruj. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka orang-orang yang membuat longkang-longkang api. Mereka menyaksikan siksaan yang mereka lakukan kepada kaum mukminin. Orang yang tidak mau masuk Islam akan dibakar. Nah, ini raja jahiliyah, raja Yaman di masa jahiliyah. Tatkala kaum muslimin masuk Islam. Nah, ini terkait dengan peristiwa di dalam hadis apa itu bulan tentang anak muda dengan penyihir, anak muda dengan rahib. Nah, peristiwanya adalah itu. Mereka masuk Islam, tidak mau menyembah raja Yaman yang mengaku sebagai Tuhan itu. Atas nama kaum muslimin dibakar, maka sebagian mengirim surat kepada raja Habasyah, yaitu Najasyi, meminta bantuan. Sementara Najasyi waktu itu agamanya apa? Najasyi ya agama Kristen yang asli, meyakini Yesus itu adalah hamba Allah dan utusannya, bukan anak Tuhan. Nah, Najasyi waktu itu di bawah wilayah kekuasaan Romawi, tapi tetap dia sebagai raja. Tatkala ada berita seperti itu, maka Najasyi mengirimkan 2 panglima perang. Nah, salah satunya adalah Abraha ini. Tatkala mereka berjaya menaklukkan dan menghancurkan negara kerajaan Yaman yang jahat itu, terjadi perselisihan di antara 2 panglima. Akhirnya panglima yang satu dibunuh oleh Abraha. Setelah itu Abraha menjadi raja di Yaman. Dan dia melihat bahwasanya orang-orang Arab mereka lebih suka berhaji ke Ka'bah yang ada di perut Mekah. Maka dia dengki, sehingga di Son'a dia membuat gereja besar yang sangat indah di masa itu, dinamakan Al-Qolis, pakai Al-Qolis, dan masih ada sampai sekarang. Ya, tinggal apa situs-situs reruntuhan gitu aja, sisa-sisa peninggalan purbakala. Tujuannya adalah agar orang-orang terpesona dengan keindahan gereja. Yang namanya orang-orang Kristen, mereka banyak umat bid'ah dalam masalah gereja, dibuat seindah-indahnya. Tapi ternyata tetap saja orang-orang Arab tidak mau meninggalkan Ka'bah yang dibina oleh nenek moyang mereka. Siapa nenek moyang orang Arab? Ya. Ya. Ya.
Ya, Ismail dan Ibrahim, dua-duanya yang membina Ka'bah itu. Bahkan ada satu orang Yaman yang pemberani, malam-malam dia masuk ke gereja Al-Qalis, buang kotoran di situ, buang najis di situ. Akhirnya apa? Abraham marah. Ya, kalau nanti apa ya, rutin kesehatan datang kan nanti nilainya buruk lah. Baik, maka dia bertanya, ini siapa yang buat macam ini? Oh, orang Arab. Maka dia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, itulah yang dikatakan sebagai pasukan bergajah. Dan sebelum dia sampai ke Ka'bah, sebelum sampai ke Hijaz, maka dia menaklukkan banyak kabilah agar mereka bergabung dengan dia, menjadi pasukan yang sangat besar sekali untuk sampai ke Hijaz, untuk mendekat ke Ka'bah. Makanya ditemukan beberapa prasasti tentang masalah ini. Prasasti perjanjian antara Abraham dengan kabilah-kabilah tua, kabilah Adnan, yang mana kabilah Adnan tunduk kepada Raja Abraham itu. Sebagaimana ditemukan prasasti itu dikenal sebagai apa? Prasasti Quraimon. Ya, tempatnya itu agak jauh dari Taif, kurang lebih jaraknya 395 km dari sebelah tenggara Taif. Nah, itu bukan untuk menghancurkan, belum sampai menghancurkan Ka'bah, tapi untuk menguasai daerah-daerah di situ. Adapun masuk ke Mekah, mendekati ke Mekah itu beberapa tahun setelah itu. Sampailah kemudian pasukannya besar datang ke di luar Mekah, dan peristiwanya panjang tentang masalah ini. Sampai kemudian Abdul Muttalib, Abdul Muttalib itu apanya Nabi Muhammad, ingat tidak? Abdul Muttalib, apanya Nabi Muhammad ya? Iya, datuknya. Ayahnya Nabi Muhammad siapa namanya? Muhammad bin siapa? Ayo, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib berdoa kepada Allah sebagai pemilik Ka'bah ini, pemilik rumah ini. Ya Allah, berilah rumahmu. Ternyata 360 patung di sekelilingnya yang masing-masing menjaga setiap sudut, setiap darjah, tidak mampu apa-apa. Mintanya pada Allah, patungnya tidak ada guna. Makanya dalam peristiwa itu sebenarnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala dan lemahnya patung-patung yang mereka sembah tadi. Nah, itulah yang disebutkan di dalam peristiwa ini. Kita baca ceritanya di sini. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, ashabul fil hum Abrahah al-Habashi. Pasukan bergajah maksudnya adalah Abrahah dari Ethiopia, wajah dan tenteranya. Aradu hadmal Ka'bah, mereka ingin meruntuhkan Ka'bah. Wa kana ma'ahum fil, mereka disertai oleh gajah. Di sebagian kitab sirah disebutkan mereka tertahan di Wadil Muhassir, lembah Muhassir, yang mana gajahnya tidak mau berjalan. Kalau diarahkan ke Ka'bah dia duduk, kalau diarahkan ke Yaman atau ke tempat lain langsung berdiri, ingin pergi. Ia ditahan oleh para malaikat tanpa disakiti, masih ada belas kasihan, masih ada kesempatan. Tapi ternyata memang Abrahamnya yang jahat, dia memaksa gajah-gajah itu untuk berangkat, untuk tetap mendekati tanah suci Makkah itu, mendekati Ka'bah. Wa hadhil haditsah kanat fil 'amil ladzi wulida fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi pada tahun yang disitulah, di masa itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wa qad dzakara Allahu fil Qur'an. Allah Ta'ala telah menyebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat bagaimana perbuatan Rabbmu kepada pasukan bergajah itu? Ini isyarat
ada orang-orang yang menjadi saksi peristiwa itu. Makanya alam taro, fa'ilnya anta, kembali ke arroi, orang yang melihat. Jelas Nabi Muhammad tidak melihat, beliau baru lahir atau mendekati masa kelahiran. Tapi ayat ini mengajak bicara para saksi mata tentang peristiwa itu. Dan ini peristiwa yang sangat aneh, karena Abraha itu mengemban misi tauhid menurut sudut pandang keutuhan orang, yaitu mereka menyembah Allah. Sementara Ka'bah itu dilindungi dan dipelihara oleh orang-orang musyrikun dengan seluruh patung-patung mereka. Maka bagaimana justru Allah menghancurkan orang yang menyembah Allah, walaupun ya banyak bid'ahnya si Abraha itu, tapi malah melindungi tempat yang diagungkan oleh kaum musyrikin. Makanya dijelaskan oleh sebagian mu'arrikhin ahli sejarah Islam, di sini ada isyarat kepada Allah Ta'ala bahwasanya ini adalah rumah Allah dan akan disucikan sebentar lagi. Adapun Abraha kenapa dihancurkan? Karena dia datang bukan untuk menghormati rumah Allah, malah ingin menghancurkan rumah Allah. Niat dia bukan menghancurkan patung-patung, tapi memang ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata Allah melindungi Ka'bah karena Allah menghendaki sebentar lagi akan ada peristiwa besar untuk mengembalikan kesucian Ka'bah. Baik, kalau kesucian secara fisikal, maka Allah melindungi, yaitu melindungi Ka'bah dari serangan orang yang ingin menghancurkannya, yaitu Abraha. Adapun kesucian secara maknawiyah, yaitu menghilangkan kesyirikan, sebentar lagi akan ada anak yang lahir di tempat itu untuk mengembalikan kesucian Ka'bah, kesucian dari kesyirikan, sekaligus akan menghabiskan patung-patung yang ada di sekelilingnya. Jadi sebentar lagi Ka'bah akan betul-betul disucikan secara fisikal dan secara maknawiyah. Baik. Kemudian dikatakan di sini alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Rabbmu telah menjadikan tipu daya mereka itu berada di dalam kesia-siaan, tadlil, yaitu usaha yang sia-sia, mendatangkan pasukan besar-besaran, juga pasukan berjajah, ternyata semuanya tidak ada gunanya, malah semuanya kalah, dikalahkan oleh Allah Ta'ala. Peristiwa itu terjadi tahun berapa? Kurang lebihnya adalah 570 Miladiyah, yaitu kurang lebih tahun berapa? 570 setelah lahirnya Nabi Isa. Ini pendekatan, karena penanggalannya, tarikhnya itu diambil dari tarikh bangsa Himyar, bangsa Arab yang tua. Ya, maka kalau disesuaikan kurang lebih adalah 570 milad Masehi. Ya Rabbullah. Siapa yang menjadikan tipu daya orang yang sangat kuat itu sia-sia? Allah Ta'ala, Rabbmu. Jadi bukan patung-patung satupun. Ini peringatan dan nasihat Allah kepada orang-orang kufar Quraisy. Bukan patung itu satupun yang telah menaklukkan dan menghancurkan pasukan bergajah, tetapi Rabbmu, yaitu Allah Ta'ala. Maka mestinya menyembah Allah, jangan menyembah yang lain. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengutuskan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Toir, jamak dari toir. Ababil ini lafaz jamak yang tidak ada mufradnya. Para salaf berselisih pendapat tentang maknanya. Ada yang mengatakan ababil adalah mujtami'ah, yaitu berkelompok-kelompok. Ada yang menafsirkan muftariqah, terbencar-bencar. Ada yang mengatakan ababil adalah kusur min jami'in nawahi, jumlahnya banyak dari segala sisi. Kemudian para mufassirin mengatakan tafsir ini tidak saling bertentangan, karena makna ababil adalah mereka memang datang dari segala sisi dengan jumlah yang banyak, tetapi berkelompok-kelompok, kelompok yang besar-besar. Makanya dalam terjemahan kita biasanya apa? Burung yang berbondong-bondong dari segala sisi. Tentara manusia tidak mampu melawan
sijil. Burung-burung tadi melempari mereka dengan bebatuan dari kerikil. Dalam qiraah yang lain, yarmihim, kembali ke Allah, kembali ke Rabb. Allah melempari mereka, dan ini tidak masalah. Boleh tarmihim, boleh yarmihim, qiraah yang tidak saling bertentangan. Karena hakikatnya seperti dalam firman Allah Ta'ala di dalam peristiwa perang Badar, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Bukanlah engkau yang melempar tatkala engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar, yaitu menyampaikan lemparan tadi. Karena sebagian orientalis, orang-orang kafir yang mempelajari Islam untuk mencari ayat Islam mengatakan tidak mungkin burung-burung kecil mampu melakukan itu. Iya, kalau dengan semata-mata karakter burung memang tidak mungkin, tapi mereka menjadi tentaranya Allah. Allah Maha Kuasa. Min sijil, terjadi khilaf di kalangan ulama. Kebanyakan yang mengatakan sijil adalah kerikil tanah liat yang dipanaskan di dalam neraka. Yang lain mengatakan sijil itu dari sijil, yaitu tulisan yang ada namanya, sebagaimana di dalam peristiwa dilemparinya kaumnya Nabi Lut dengan batu yang musawwamah, ada tandanya. Masing-masing kerikil itu sudah ada namanya, jadi tidak akan luput. Masing-masing dari pasukan itu sudah ada batu yang akan menghantam dirinya. Jadi sijil artinya adalah tanah liat yang dipanaskan dari neraka dan ada namanya, sudah ada nama untuk siapa yang akan dilemparkan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian Allah menjadikan mereka pasukan bergajah tadi bagaikan asap. Asap ini adalah waratus siro'ah, daun dari tetumbuhan, tapi tetumbuhan yang mana? Tetumbuhan yang tidak memiliki batang yang tinggi. Apa itu? Sejenis padi-padian atau gandum, itu asap. Daun dari tanaman padi-padian, makul yang dimakan. Dimakan siapa daunnya itu? Dimakan sapi. Dimakan siapa? Api. Dimakan api, ya? Apa? Dimakan burung. Bukan. Ayat ini makna yang di buku-buku terjemah sudah betul. Allah menjadikan mereka bagaikan dedaunan yang dimakan. Iya, dimakan ular, itu berlubang-lubang. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Batunya kena ubur-ubur langsung tembus ke tubuh saking panasnya. Alhamdulillah. Adapun Abraham, maka Allah kehendaki umurnya sedikit lebih panjang, badannya rusak tapi masih hidup, dibawa kendaraannya sampai ke Son'a. Begitu sampai di Son'a, dia langsung mati, disaksikan oleh orang-orang yang selama ini taat pada dirinya. Nah, kematiannya adalah kurang lebihnya itu, memang ini alat khilaf, namanya tahun pada masa itu 565. Baik, ini tidak perlu dijajah ya. Pasukan bergajah tercatat 570. Yang ini katanya 565. Biasa, khilaf sedikit-sedikit itu biasa. Intinya mendekati tahun 600-an. Baik. Nah, sebagian orientalis tidak mengakui adanya pasukan bergajah. Mereka mengatakan tidak ada bukti gajah itu sampai ke sana karena tempatnya terlalu kering, banyak gurun pasir dan sebagainya. Tetapi telah diteliti oleh sejumlah ilmuwan, dibiayai ditajak oleh pemerintah Arab Saudi, dan mereka menemukan ada bukti-bukti. Di antaranya adalah di Gunung Kaukab, Jabal Kaukab, yaitu di gurun pasir yang namanya Gurun Pasir 5, yang mana jaraknya kurang lebih berapa ya? 130 km dari sebelah utara Najran. Nah, di sana di sebagian gua itu ditemukan gambar-gambar gajah. Padahal maklum menurut orang-orang bahwasanya gajah itu sudah hilang dari Jazirah Arab beberapa juta tahun yang lalu. Tapi bagaimana orang di masa itu menggambar gajah? Nah, ini isyarat memang mereka pernah dilewati oleh pasukan bergajah. Dan ternyata
mengingat ditemukan prasasti lain lagi. Tadi prasasti yang di Quraidah, ini prasasti yang di daerah situ tadi, Jabal Kaukab. Tertulis di situ nama Abraham bin Ziman al-Malik. Abraham bin Ziman. Nah ini isyarat kuat sekali, memang dia sudah sampai ke situ. Jadi peristiwanya memang betul-betul terjadi. Ini ada tanda kekuasaan Allah. Baik, ini terkait dengan peristiwa pasukan bergajah. Sekarang kita masuk ke muka surat 15. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, dan disebutkan diteliti dengan teori karbon dan sebagainya, memang tahunnya mendekati masa-masa itu. Jadi memang itu adalah peristiwa di tahun itu 570 atau kurang lebih yang di masa-masa itu. Akmilil faragha bima yunasibu, lengkapilah tempat kosong dengan jawaban yang sesuai dengannya. Ashabul fil hum, pasukan bergajah itu siapa? Nah, siapa yang sudah menjawabnya? Abraha dan Habasyi. iya, Abraha dari Habasyi, dan tak mungkin dia seorang diri, tak kuat dia nanti. Iya, dengan Jaysyuh, dengan apa? Pasukannya. Yang kedua, aradu, mereka ingin apa? Mereka ingin apa? Sok ini? Hadmal Ka'bah, ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, kemungkinan yang rumah-rumah di Makkah pun boleh jadi dihancurkan juga, namanya perang. Yang ketiga, wa kana ma'ahum, mereka ditemani apa? Ditemani apa? Iya, fil. Apa arti fil? Iya, gajah. Baik. Kemudian yang keempat, wa hadhil hadisah kanat fil 'amil ladzi, peristiwa ini terjadi pada tahun yang mana nuqat fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Oh ya. Ayo, wulida fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan di masa itu. Kemudian uktub, tulislah. Nah, ini untuk anak-anak belajar menulis di situ, tulis yang kemas, yang cantik. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian Allah menjadikan mereka bagaikan dedaunan yang dimakan. Tapi jangan terlalu itu ya, advance, malah digambar daun yang dimakan ulat, jangan. Tulis baik-baik, bukan gambar. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 16. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Murdi'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para wanita yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arda'athu Suwaibah maulatu Abi Lahab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Suwaibah, hamba sahaya dari Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa namanya? Ya. Siapa Abu Lahab? Ingat tak? Ya. Ayo, dia adalah Abdul Uzza, betul. Disebutkan di sebagian riwayat, tapi riwayatnya dhaifah, ini mursal, kalau tak salah adalah mursal Urwah, yaitu Nabi menyatakan, katanya dalam riwayat itu, Nabi melihat bahwasanya setiap tarikh 12 Rabiul Awal, Abu Lahab itu diberi keringanan hukuman. Alasannya adalah tatkala Abu Lahab itu diberitahu tentang lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia gembira dan membebaskan Suwaibah. Tapi ini sanadnya dhaif, ini mursal. Ada orang sufi, mereka mengatakan ini contoh dalil apa? Maulid Nabi. Orang kafir merayakan kelahiran Nabi saja boleh dapat syafaat, apalagi kita, katanya. Tapi ini kias yang batil, karena hadisnya tidak seperti itu. Hadisnya tidak sahih. Summa afadathu Halimatu Sa'diyah ila badiyati Bani Sa'd. Kemudian Halimah As-Sa'diyah mengambilnya untuk membawanya pulang ke pedalaman
Bani Sa'ad. Pedalaman Bani Sa'ad rumahnya itu di mana? Daerah negara mana? Bani Sa'ad itu di negara mana? Apa? Babilonia. Oh, jauh sana. Masih Bali jangan dibawa jauh-jauh. Apa? Yang jelas. Iya, jelas dia di daerah Arab Saudi sana. Ya. Dia agak jauh, lebih dekat ke Mekah. Bukan di Madinah. Dia jaraknya adalah 70 km di luar Taif. Jadi masih lebih dekat ke Mekahnya. Di lembah namanya lembah Duwaibah, lembah Al-Duwaibah. Ini di luar Taif. Kalau sekarang dia ikut provinsi Taif memang. Taif atau Taif, daerahnya memang cantik, segar, udaranya bagus dan seterusnya. Tidak seperti perkotaan Mekah, namanya kota ya. Kadang udaranya sudah tidak seperti udara di luar. Fakana indah Halimah hatta atamar rodoah. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di bawah pengasuhan Halimah sehingga beliau menyempurnakan susuannya. Susuan itu berapa belas tahun? 3 tahun. Berapa belas tahun? Iya, cukup 2 tahun, jangan lebih. Lebih kasihan uminya nanti. Kalau mau lebih, minum susu lain. Baik. Ada pun ceritanya sudah pernah kita lewati ya. Mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak ada air, ternak-ternak pun sangat kurus. Tapi tatkala mereka pulang membawa bayi yang ajaib ini, bayi yang Allah akan jadikan dia sebagai Nabi dan Rasul, maka ternyata kendaraannya jadi sehat, jadi gemuk-gemuk. Demikian pula ternak-ternak yang lain yang dimiliki suaminya Halimah itu menjadi gemuk-gemuk. Dan tempat yang mereka datangi justru menjadi banyak air dan banyak rumputan sehingga mereka jadi sejahtera. Sementara wanita yang lain tidak mau untuk mengasuh anak ini, menyusui anak ini dengan alasan ini anak yatim. Mereka khawatir kena sial. Ternyata malah dapat berkah banyak sekali. Halimah As-Sa'diyah, ya, Suwaibah masuk Islam. Demikian pula Halimah As-Sa'diyah dan suaminya juga masuk Islam nantinya. Di dalam peristiwa itu, dalam peristiwa sejarahnya Nabi, Halimah As-Sa'diyah, beliau kuburnya itu di kubur Baqi menurut sebagian sejarawan. Beliau jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhu ajma'in. Falamma waqa'at hadisatu syaqi sadr, tatkala terjadi peristiwa dibelahnya dada, arja'athu Halimah ila ummih. Halimah mengembalikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Walaupun kalau secara lughah arja'a ini pola rubai ini kata Imam Nawawi lughah radhi'ah, bahasa yang buruk. Yang betul adalah raja'a. Raja'a ini sulasi dan dia boleh lazim artinya kembali, boleh muta'addi yaitu mengembalikan, tidak perlu pakai rubai. Halimah mengembalikan kepada ibunya karena khawatir nanti Nabi Muhammad celaka, dibunuh orang, dia tanggung jawab nanti. Padahal ternyata ini kebaikan untuk beliau. Baik, siapa yang menangkap Nabi waktu itu ya? Iya, malaikat Jibril. Apa yang dilakukan Jibril? Iya, membelah dada beliau. Apa yang dilakukan setelah membelah dadanya itu? Membersihkan dadanya. Iya, mengambil jantungnya kemudian membersihkannya. Dibersihkan pakai apa? Air suci. Air cukup. Air suci. Air suci. Air suci apa maksudnya? Iya, air zam-zam. Memakai potos yang terbuat dari emas, yaitu bejana yang terbuat dari emas. Baik. Nabi Muhammad mendengar Jibril mengatakan ini bagian setan dari dirimu, kemudian dibersihkan. Baik. Karena memang beliau hendak memikul tugas yang sangat besar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Anas bin Malik. Sanadnya musalsal silsilah dhahabiyah. Anas mengatakan saya melihat bekas jahitan Nabi itu dari dada sampai di pusat beliau masih ada bekas jahitannya. Untuk
Untuk apa? Menunjukkan memang itu adalah peristiwa yang hakiki. Ini waktunya habis. Saya ilahuna wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.